Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya. Kerjaannya, rezekinya juga, yang studinya juga. Untuk kesempatan kali ini. Rezekinya, yang studinya juga. Berantakan itu. Yang study, yang kerja. Yang kerja. Nah, yang liburan. Sorry. Ini gue orang asing nih, gue datang ke sini nih. Lanjut, ulang opening template-nya tadi Bang Aiman. Nggak usah kali ya. Jadi di sini ada tamu spesial. Nggak spesial juga. Siapa yang tahu? Nonton siapa yang tahu? Di sini ada Bang Maljupri. Halo. Nggak usah pakai bang lah, biar kita tuh terasa dekatnya. Karena gue ngerasa kalau dipanggil bang tuh kayak anjir, nanti pada nabung di gue. Sorry, bang. Bukan bang BCA. Oke, di sini ada Maljupri. Oke. Udah berapa kali ke Jepang, Bang? Ke Jepang kedua kalinya. Udah 2 kali ya? 2 kali. Dua-duanya lagi special show. Special show. Oke. Nanti kita bahas. Kita tanya-tanya tentang special show-nya. Sebelum itu, net. gue pengen tahu sih, Bang. Oke. Lu tuh dulu lahir di mana? Template banget ini. Ya nggak apa-apa. Di Batu. Lahir di mana? Sekolah. Oke. Dan gimana akhirnya bisa sampai ke stand up. Gue lahir di Jakarta Barat lebih tepatnya, di lingkungan orang Cina. Pokoknya gue lahir di samping mesin pencetak kertas. Nggak, tapi benar, gue lahir di Jakarta Barat tahun 94, Maret 1894. Terus kenapa gue ngerasa kenapa gue masuk ke dunia stand up? Mungkin banyak teman-teman di sini yang nonton, karena penonton di sini kan diaspora Jepang gitu-gitu ya. Halo, perkenalkan saya Jupri, saya stand up komedian. Alhamdulillah udah masuk TV berkali-kali lah di investigasi. Bikin bahasa borak saya. Jadi kenapa gue masuk dunia stand up tuh karena tidak ada value yang gue punya selain lucu. Jadi waktu gue SMA tuh kita tarik ke belakang, waktu gue SD, SMP itu gue anak yang sering dibully karena olahraga jelek, muka jelek, kaki koreng, dimusuhin. Akademisnya lumayan. Gue sering ranking 3, lumayan 4, 5 gitu. Pokoknya gak pernah 2, 1 lah. Tapi di situ, di sekolah gue tuh sekolah gembel gitu lah. SMP SD tuh sekolah negeri sama sekolah swasta yang memang terlampau bawah. Jadi kalau lu gak gahar, kalau lu gak preman, lu gak dihormatin. Dibully gitu ya. Jadi gue tuh cemen gitu. Nah abis itu SMA, teman gue bilang, Jup, ada 3 hal yang bisa membuat lu happy. 3 hal yang bisa membuat lu punya teman banyak. Yang pertama ganteng, yang kedua kaya, yang ketiga lucu. Nah yang pertama ini kan udah gak kekejar ya. Iya, ganteng susah kayaknya. Mau operasi berkali-kali juga orang Korea pasti ngedumel kan. Udahlah, ikhlas aja gitu kali ya. Nah kalau kaya itu karena gue lahir dari keluarga yang sederhana ke bawah lah. Jadi untuk kaya tuh gue belum punya angan-angan untuk mencapai itu. Kebayang aja enggak gitu. Gitu. Nah baru lucu. Nah pas masuk SMA ini lumayan favorit lah. Ada madrasah aliyah negeri. Nah di situ juga koreng gue kan gak ketutup tuh. Koreng gue ketutup karena pakai celana panjang kan SMA-nya. Semua SMA pakai celana panjang ya. Pokoknya saat SMA ketutup, koreng-koreng gue, jelek-jelek gue ketutup, dan gue punya kesempatan untuk melebarkan sayap di lucunya. Jadi waktu gue mos
masa orientasi siswa itu gue disuruh bawa nasi suci. Lu bawa apa? Nasi suci. Nasi suci. Gue bukan dari Jakarta sih sebenarnya. Ya. Nasi suci itu apa? Bukan, nasi suci tuh bercandaan senior SMA. Lu bawa sesuatu, kayak misalkan bawa coklat Ratu Perak, Silver Queen. Oh gitu. Emang lu nggak pernah ya? Nggak pernah mos? SMA-nya di Balikpapan. Oh, kuburan, di kuburan. Balikpapan. Ya pokoknya waktu mungkin beberapa gitu. teman-teman ngerti. Ya. Waktu lu Tam ada mos nggak? Ya ada kan? Ya pokoknya senior itu ya pelonco lah, cuman mau bercandain junior-juniornya. Nah gue tuh orang-orang bawa nasi suci itu harusnya nasi putih, karena putih identik dengan suci. Oh gitu. Nah waktu itu gue bawa beras, jauh lebih suci bro, belum diapa-apain, belum disentuh. Udah disentuh sih sama petani dari gabah. Nah itu gue mau mulai komedinya di situ. Jadi itu bukan malah dibully gitu sama senior? Oh enggak, malah menyenangkan, kayak ini out of the box nih. Orang tidak melakukan ini loh. Kirain malah oh iya, emang goblok nih, tolol nih. Enggak, malah semua teman-teman ketawa, seniornya juga kayak anjing gak kepikiran gitu. Jadi kan dia niatnya mau bercandain kita, mau ngegocek kita, tapi digocek balik. Iya. Di counter ya. Di counter. Nah abis itu gue memulai lah bercanda-bercanda. Mulai nyeletuk ke guru gitu ya. di tongkrongan, ada cewek jelek, lihat ada tronton gitu. Pokoknya memang jokes gue zaman waktu gue SMA adalah memaki kecil di tongkrongan. Nah abis itu teman gue tuh ngerasa bahwa anjing lu lucu banget ya Jup gitu, tapi sayang gak ada duitnya gitu. Karena dulu waktu zaman 2010-2011 stand up gak se-hype sekarang kan. Iya benar. Nah gitu. Kenapa gue masuk dunia stand up? Ya karena yang gue punya lucu. Itu doang. Itu setelah SMA atau? Setelah SMA. Pas kuliah gue udah mulai. Pokoknya kalau di tongkrongan gue tuh kayak matahari lah. Kalau lu gak ada ya, suram ya? Suram gitu. Pokoknya bercanda-bercanda lah. Semua happy. Banyak perempuan-perempuan curhat karena memang biar dihibur. Ya badut lah. Tapi semua seneng lah di circle gue. Begitu. Oke, sampai akhirnya ke Jepang ya. Pertama kali itu 2 tahun lalu 2023. 2023. Ide awal itu apakah dan kenapa Jepang juga gitu? Kenapa Jepang? Teng neng 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 kayak konten kenapa Bandung. Jadi kenapa Jepang? Karena dulu tuh gua sangat suka budaya Jepang, karena kan kita tahu lah, kita nonton anime. Oh ya, kita hari nonton Minggu Tsubasa, lah ya. Hari Minggu. Lu nonton hari Minggu ya? Hari Minggu. Nah, hari Minggu gue ngekuli. Ya, karena saya bapak saya kuli bangunan, saya nemenin bokap hari Minggu. Hari Selasa. Ya, tapi intinya ya nonton di platform streaming. Oh ya. Terus juga ngerasa kayak anjir gue bisa nggak ya ke Jepang. Waktu SMA gue lumayan pernah sempat dapat ranking 3 juga. Itu gue pengen banget tinggal di Jepang. Sebelum mikirin ada stand up dan lain sebagainya kan. Ke Jepang dulu pokoknya. Gue pengen ke Jepang gitu. Makanya gue ngejar beasiswa Monbusho. Monbu Kakakusho. Itu. Nah habis itu masuk berkas itu udah ditolak. Nggak tahu, kayaknya nilai gue terlalu kecil ya. Kan soalnya minimal 8. Nah gue di minimalnya. Terlalu minim berarti. Terlalu minim. Mungkin musuh-musuh gue tuh ada yang nilainya 9, ada yang 101. Bisa lebih banget loh. Orang dalam itu. Tapi faktanya memang gue udah banyak ngobrol sama anak-anak Mumbu. Ya. Ya begitulah orangnya. Nilainya tinggi banget. Bukan tinggi. Apa? Orang super dalam. Tinggi. Oh super tinggi. Oh gue udah curiga orang dalam. Jadi semua yang pernah datang ke sini, anak-anak Mumbu, itu udah dipastikan orang yang suka belajar. Betul. Kalau gue kan suka ngatain guru. Kayak apa ya, beneran yang belajar tuh hobi. Iya. Gitu. Baca buku aja gue baru ngerasa bahwa baca buku itu menyenangkan di tahun lalu gitu. Berarti kan sebelumnya tolol banget gue. Karena memang gue ngerasa baca buku itu
mensupport pekerjaan gue sebagai stand up comedian, karena kan wawasan harus lebih luas, terus juga sudut pandang harus lebih tajam. Berarti kan pola pikir banyak orang harus gue kuasai sehingga bisa ngebedah suatu masalah. Nah itu kan butuh banyak baca, butuh banyak observasi. Nah mungkin itu tidak gue lakukan waktu SMA. Makanya gue buat teman-teman Mambu Show, keren banget kamu. Dan terus impian itu ya udah nguap aja gitu, karena gue ngerasa ya udahlah, kayaknya memang Jepang jadi angan-angan deh. Tapi emang dulu ngebet banget Pak, sampai gue ngerasa apa nggak usah kuliah ya, gue metik ini aja, metik stroberi kali di Jepang ya gitu, jadi orang magang lah. Oh ya. Jadi PS hati lah. Enggak ya. Saya tidak mau menjadi orang benalu seperti mereka. Gue pengen aja gitu hidup di Jepang gitu, kerja di Jepang. Tapi gue ngerasa ini mah egois gue aja kali ya. Makanya ya udahlah, tentang Jepang gue tutup rapat-rapat, ya udah gue kuliah sastra Inggris gitu. Gue kirain kuliah sastra Jepang. Enggak. Karena sastra Jepang di UI doang kan. Di swasta lain mahal banget. Mahalnya mahal UNJ banget. ada gak ya UNJ? Enggak ada. Pendidikan bahasa Jepang ada kayaknya. UNJ kan keguruan kan. Ya, tapi intinya gue mikir kayak ya udahlah, gue bisanya bahasa Inggris, bahasa Jepang jauh sekali gue tidak bisa. Jadi kayaknya ya udah gue mensupport apa yang gue bisa aja deh, gitu. Gue mikirnya begitu. Terus lama kelamaan lah stand up lumayan ya pemasukannya. Terus juga yang gue mikir bahwa ke Jepang itu mahal banget, oh ternyata enggak ya, affordable buat gue kok gitu. Dan juga ya sekarang gue juga bisa ngajak istri bahkan. Dulu kan sendiri kan, bayar sendiri. Sekarang bisa bayarin orang juga. Oh ternyata memang ya aman-aman aja gitu. Liburan ke Jepang tuh tidak semahal apa yang gue pikir dulu gitu. Jadi ya udah, kalau ke Jepang jalan gitu. Tahun lalu. Tahun 2023. 2023 dan 2025 hari ini gitu. Ide awalnya, balik lagi, sorry. Oh ya? Idenya kenapa akhirnya buka show di Jepang, di Tokyo? Karena yang gue punya tuh stand up kan. Power gue tuh stand up. Terus juga di sini ada komunitas stand up Indo Tokyo. Sehingga daripada gue jalan-jalan doang nongkrong, mending gue sekalian berkarya, gue sekalian ngasih tahu bahwa produktif gitu. I'm stand up comedian gitu. Jadi sama ngasih contoh ke teman-teman stand up Indo Tokyo nih, komedi gue kocak banget nih gue. Ya intinya berkarya. Sama biar orang tahu gitu, kemampuan gue di sini loh gitu. Berarti di 2023 itu pertama kali show juga di Jepang gitu. Gimana rasanya? Dingin. Rasanya dingin, musim dingin soalnya. Oh iya bener juga ya. Iya. Gue senang musim dingin karena memang tidak ada di Jakarta kan, gitu aja. Terus gimana? Pertama kali setelah mengubur impian ke Jepang, terus akhirnya malah bisa ke Jepang dari stand up itu gimana? Awalnya, waktu nyampe di Jepang gimana rasanya? Anjing, gue kesini gokil. Itu doang sih, karena gue nggak ada hasrat kayak gila ya gue nggak nyangka gue sampai sini gitu. Gue nggak seaneh itu sih. Maksud gue yaudah ke Jepang kayak anjay gue kesini gokil. Udah gitu doang gitu, happy-nya gitu doang. Tidak ada rasa untuk memanggil masa lalu kayak hey Jupri dulu sini deh, gue mau ngasih tahu kita bisa loh. Gue tidak merasakan itu kok. Gue cuman mikir ya nyampe juga ternyata. Udah happy lagi gitu. Berapa lama waktu itu ya di Jepang? Di Jepang tahun 2023 itu 8 hari apa 7 hari? Lumayan ya. Seminggu lah. Hari ini 9 hari gitu. Lumayan jalan-jalan. Terus juga dulu tuh ditemenin banget kan sama Lucky sama Tama sama Mehdol. Nah tahun ini gue mencoba sendiri dari bandara sendiri kemana-mana sendiri, dan jadi tahu gitu. Jadi ya gue ngerasa bahwa gue bisa ke Jepang tanpa ngerepotin orang nih gitu. Berarti nextnya bakal sini terus. Tapi gue ngincer mungkin tahun depan gue ngincer pengen ke pelosok-pelosok deh. Kayak apa namanya? Hokkaido. Fukuoka.
Ujung-ujung semuanya ya. Ya Hokkaido mah terlalu ngelewatin pulau lah ya. Ya, Ya pokoknya di pulau inilah. Ini namanya pulau apa namanya? Ini Honshu. Konshu di Honshu tuh. Konshunya lah gitu, nggak keluar pulau-pulau. Oh, Osaka gitu kali ya. Iya, Osaka, Kyoto dan lain sebagainya. Pengen gitu kalau udah mau nyobain lagi tahun depan baru yang lebih luas lagi gitu. Karena gue tuh ada mimpi besar. Gue nggak tahu di Inggris atau di Tokyo atau di Jepang, tapi gue pengen menghabisi hari tua tuh seperti Harvest Moon, Back to Nature gitu. Jadi Iya. ya udah masa muda ini kerja keras sampai punya financial freedom, punya aset lah yang bisa menghidupi gue. Jadi tanpa gue kerja gue udah bisa makan, gue bisa hidup. Nah baru gue mau tinggal di pelosok daerah, bercocok tanam, terus juga melihara ayam. Kayak menyenangkan gitu ngeliat. Sapi. Ya sapi kayaknya kegedean deh, ayam aja deh. Capek juga sih ya kan nyikatnya. Tapi gue ada angan-angan itulah kalau gue. Di Jepang banyak rumah kosong. Apa namanya? Akia. Gue juga sering lihat gitu. Banyak yang meninggal nih. Ayo semua pada meninggal ayo. Saya tempatnya. Nggak gitu ya teman-teman. Sorry. Tapi gue kebayang gitu. Jadi bayangan gue itu kan kayak puzzle kosong kan. Tapi ada berita tentang bahwa lu tinggal di Jepang, lu dimodalin, terus puzzle-nya kan nambah satu. Paham gak sih lu? Jadi gambaran imajinasi gue tambah tebel gitu di Jepang. Makanya gue tiap tahun mau ke Jepang tuh yang ngerasain aja bahwa impian gue bakal tercapai gak ya nih di masa tua gitu. Sekalian ngecek tempat gitu. Ini ya sedikit kayak observasi juga ya. Observasi juga. Soalnya kan banyak yang bilang liburan ke Jepang tuh enak, tapi tinggal di Jepang tuh pahit gitu. Ya karena kan saya tinggalnya emang 9 hari doang. Ya setahun mungkin ngerasain pahit. Sama gitu. tadi juga kebetulan ya. Iya kan, dempet banget kan. Set gue bilang. Udah kayak Michael Jackson gue itu, lepas tangan bisa gue masih berdiri itu. Miring-miring. Jadi konteksnya tadi kesini kebetulan teman-teman. Jadi tempat kita itu, tempat kami itu ada di, apa ya istilahnya. Kalau di Jakarta ke arah Depok lah ya. Ya, Manggarai yang mau ke Depok sama ke Bekasi. Iya. Itu rapat banget itu. Pas untungnya gue tinggi. Soalnya kalau gue pendek tuh gue bisa hadap-hadapan tuh sama orang tuh, bisa ciuman. Ya makanya terlalu dempet kan tadi gitu. Apalagi ada anak kecil gitu, nggak tega gue. Yang lu nikmatin di Jepang apa, Bang, kira-kira? Karena suasananya kan. Suasana Jepang, terus gue nggak tahu ya ini dinikmatin banyak orang atau enggak. Gue tuh nikmat melihat orang tertib. Gue happy banget. Gue tadi ngeliat ada orang Jepang, padahal itu jalanan kosong gitu, nyebrang aja, lampu merah dia nunggu. Diam gitu ya. Anjir lah. Coba ketemu sama orang Pamulang, orang Tangsel, ngeliat lewat aja udah. Nanti kalau ketabrak nyalain motor, nyalain mobil. Nah ini tuh gue happy gitu. Gue nggak tahu happynya teman-teman gimana, tapi gue happy ngeliat orang Jepang seteratur itu. Semuanya rapi. Kayak naik kereta dibiarin orang turun dulu gitu. Gue ngeliat kayak anjir ya, di Indonesia kok kenapa nggak kayak gini ya? Trotoar kagak ada yang bolong. Terus juga kombini, Family Mart, terus juga 7-Eleven gak ada tukang parkir. Happy tau ngeliatnya. Iya benar. Iya, lu masuk terus tiba-tiba prit kan kesel ya. Anjir, gue pelanggaran. Nah, gue tuh banyak happy-nya lah untuk membandingkan Indonesia saat ini sama Tokyo saat ini. Gue se-happy itu gue. Orang mikir kayak gue ke Tokyo, gue ke Asakusa, ke Temple. Gue tuh ke Fuji Mountain. Yang standar lah ya. Standar lah gitu. Enggak, gue mau ngeliat kehidupan orang Jepang aja. Lihat rumah kerja, gitu ya. Lihat rumah. Beneran gue happy itu tahu. Terus sampai tadi tuh desek-desekan, mungkin lu berpikir bahwa gue kesel. Enggak, gue bilang, oh ini ya. Gitu gue happy tau. Tapi lu pernah ini gak sih di Indonesia kayak gitu? Di Indonesia sering. Tapi apakah ada bedanya gak dengan? Bedanya adalah muka orang itu walaupun desek cuek. Kalau di Indonesia kan kayak jangan dorong monyet gitu, berantem. Kalau ini enggak, ini tuh dorong dengan se-emosi itu kan mereka. Tadi kan wah anjir, tapi dia tetap slow gitu. Itu gue happy tau. Anjay aja gitu.
Ya walaupun kan tadi ada istri tuh nggak kuat di tengah-tengah kerumunan lah, jadi bakal stres. Terus juga gue takut kedesek, jadi gue tahan terus. Lu makanya lu denger nggak bunyi besi yang nik itu gue tahan banget itu. Tapi gue happy tuh. Untung tinggi juga ya. Ya untung tinggi juga gitu. Kalau enggak kan aduh kena ketek abang-abang. Walaupun musim dingin ya nggak bau ya. Begitu. Tapi intinya gue happy ke Jepang, gue happy suasananya, sama gue happy winternya. Udah itu aja sih. Pernah nyobain ini nggak? Sport winter insya Allah. Tapi ini udah gue jalanin juga. Terus juga udah bikin itinerarinya. Abis show itu gue langsung ke, gue lupa namanya. Seninnya berarti ya? Minggunya malah. Oh minggunya. Jadi abis show gue langsung berangkat. Gue langsung berangkat ke daerah temen. Abis itu paginya langsung berangkat. Snowboard apa ski. Ya itulah pokoknya. Ya. Gitu. Udah pernah nyoba gitu? Belum ya? Berarti hari ini. Kali ini. Gitu. Ya, semangat. Walaupun pasti tolol sih. Sebenarnya tololnya sih enggak. Yang paling ini pengalaman gue aja ya. Ya boleh. Pertama kali itu badan sakit semua. Oh ya, jelas pasti. Semua orang yang melakukan olahraga itu pasti badan sakit semua. Pertama kali futsal, pertama kali basket, pertama kali nge-gym itu semua sakit semua karena sendi-sendi tidak terlatih. Tapi it's okay. Gua lumayan tahu soal olahraga. Tapi kalau misalkan gue sakit-sakit ya udah istirahat, udahlah. Nggak usah sok. Kali aja tahun depan balik lagi udah jago ya. Di mana gue latihannya? Di Indonesia di mana? Tapi main ski yang ada di gunung, di mountain itu, yang tempat salju, sama main ski yang biasa di mall-mall itu rasanya beda apa sama? Ski mall? Lu tahu nggak sih di mall Indonesia tuh ada yang ice skating? Beda ya, rasanya beda, latihannya beda atau gimana? Untuk pertama kali nyoba sama-sama susah sih. Enggak, tapi mirip nggak? Enggak. Tetap. Kalau ski gue nggak tahu, gue baru nyobain snowboardnya dong. Oh snowboard tuh kayak skateboard ya? Kayak skateboard. Ya udahlah, itu kita lihat nanti saja. Tapi menyenangkan kok. Semoga pas nanti nyobain lagi powder atau lagi lagi hujan salju. Soalnya numpuknya masih empuk. Kalau pas nggak dapat hujan keras kan, agak keras bukan keras. Jadi pas yang jatuh. Paham. Jadi pas jatuh tuh kita ngerasa sakit karena nggak biasa. Kayak main skateboard kan pasti jatuh gitu-gitu. Ya paham. Oke lah. Ya. Kita mulai hati-hati. Right. Alright. Kan sebelumnya tour lu chill ya? Chill. Nah sekarang adalah grateful. Kenapa Jepang terpilih jadi salah satu tour lu, dan grateful sendiri ada makna nggak di balik tour itu sendiri? Jadi show gue itu apa yang gue rasain tahun itu aja. Oh iya. Kayak misalkan chill, gue ngerasa nyantai karena tidak ada tujuan yang signifikan dan lain sebagainya, ya udah chill aja. Nah tahun ini tuh gue bersyukur karena ternyata harapan gue yang gue ngerasa mustahil itu gue dapetin semuanya. Ya dari mulai ke Jepang dan lain sebagainya. Bertemu dengan istri yang gue kejar 2 tahun dan ternyata dapet gitu. Terus juga pekerjaan-pekerjaan yang gue jalanin sekarang itu tuh adalah angan-angan gue 5 tahun sebelumnya. Jadi semuanya tuh kepetik semuanya di Grateful ini. Jadi ya udahlah gue kemas sebagai materi stand up juga. Begitu. Dan tahun depan gue mulai mikirin masa depan tuh 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Dan gue ngerasa bahwa ada beberapa part yang memang gue memaksakan diri. Dan gue juga lagi fokus nge-gym kan. Nah makanya namanya ego lifting. Berubah banget loh dari terakhir ke sini. Iya gendut banget kan. Nah itu namanya ego lifting. Jadi gue pengen bahas tentang hal-hal yang memaksakan diri. Kayak misalkan ada orang miskin tapi punya anak. Keren banget antum gitu. Maksudnya lu mau ngasih makan apa? Terus disalahinnya sekolah. Anak 5-7. Lu tahu gak sih ada yang sarapan pakai kertas? Itu pedih banget. Kan sekarang lagi ini makan gratis kan? Oh iya makan gratis. Tapi kertas juga. Enggak, tapi intinya adalah sangat amat banyak orang yang mengikuti egonya
Sehingga mengorbankan banyak orang lah gitu. Macem-macem lah. Kayak misalkan mau nikah karena umur udah tua, tapi belum ada persiapan, belum ada tabungan. Padahal kan kenapa nikah itu sebagai ibadah? Karena ngejalaninnya tuh berat loh gitu. Apalagi lu hidup sama 2 orang, lu hidup dengan berbeda ideologi, berbeda pemikiran gitu. Pertikaian pasti ketemu gitu. Walaupun waktu pacaran biasanya baik-baik aja, pas nikah kok beda ya. Itu karena sifat asli keduanya itu kan keluar. Gitu. Nah, ego lifting di situ. Nah, kenapa namanya chill, namanya grateful, namanya ego lifting, itu feeling yang gua rasain aja saat itu. Jadi tidak ada sangkut paut kayak wah presidennya Prabowo nih, aku bikin show ini enggak ada nggak ada pemikiran dari eksternal untuk intervensi nama show gua. Jadi nama show gua adalah apa yang gua pikirin, apa yang gua rasain, dan apa yang gua happy gua kulik gitu. Tur luar negerinya cuma Tokyo berarti ya? Malaysia Tokyo. Oh Malaysia, oh iya. Tanggal 1 Februari di Malaysia. Menyenangkan. Semenyenangkan apa? Penonton gue 50 orang. Tahun 2023 juga Malaysia juga penonton cuman 29. Itu kan naiknya signifikan. 2 kali lipat. Coba tanya gue. Coba lu bayangin berapa penonton orang Indonesia di 50 orang itu. 0. Tebak berapa orang? 10 5 3. Sisanya orang Malaysia. Berarti gue happy itu gue bisa menyentuh kolam luar negeri. Gue kayak oh ya udah nggak apa-apa nggak ditonton orang Indonesia. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya. Dan kemarin tuh beberapa part memang orang Malaysia itu tidak menikmati karena gua pakai bahasa yang memang mereka tidak mengerti. Jadi ada beberapa part-part bahasa Jakarta gue masukin ke KL gitu. Jadi penonton Malaysia tuh bingung gitu. Tapi gue ngerasa kayak oh tahun depan gue habisin lu semua. Tahun depan gue bakal kulik materi gue sehingga lu bisa nikmatin show gue gitu. Gue jadi mikirnya. Oh berarti yang sekarang masih ada beberapa part gak relate mungkin. Gak relate, betul. Kayak misalkan ada materi terbaik gue tentang damkar. Di sana namanya bomba. Gimana? Gue dibantu sama bomba, aneh kan. Tapi gue nyoba kulik dan semenyenangkan itu. Dan penonton juga ternyata happy gitu. Dan ternyata memang balik lagi ya nanti gitu. Orang Malaysia loh. Orang Indonesia gue gak tahu ngapain di Malaysia tuh. Tapi udahlah. Berarti sebenarnya nggak sesensitif itu kan Indonesia dan Malaysia. Tidak. Kecuali di internet ya. Ya. Tapi kenapa Malaysia sangat suka sama stand up comedian orang Indonesia? Karena memang mereka nonton Lapor Pak, nonton Suci, TV ya, nonton TV Indo. Nonton TV Indo, bro. That's why kenapa mereka tuh sangat respect sama seni-seni orang Indonesia. Karena mereka kayaknya lebih maju ya. Lebih maju. Teknologi, keuangan. Hiburan doang ya kita menang ya. Betul. Hiburan doang menang. Betul. Karena komedinya itu relate di kita itu tahun 2003. Iya. Beneran. Mereka tuh terlambat. Apakah salah? Tidak juga. Ya mereka yang ngebungkusnya mungkin masih hype di situ. Rasa bosannya tidak begitu banyak. Dan juga di Malaysia kenapa sesantai itu senimannya? Karena mereka orang miskin pun itu tuh dapat bantuan dari pemerintah tuh gede banget, Pak. Lu nganggur aja dapat 6 juta. Inilah ya faktor-faktor yang harusnya kita nggak pikirin udah nggak perlu dipikirin. Betul. Nah kalau di Indonesia, kenapa stand up comedian itu semakin tajam? Bahkan dari kalangan bawah. Keresahannya kebanyakan. Yang kedua saling sikut. Yang ketiga mereka sadar bahwa stand up comedian menghasilkan uang. Sehingga orang-orang susah ini tuh sikut-sikutannya di bawah. Orang yang atas kayak senior-senior itu melihat ke bawah kayak anjir orang pada lari, gue juga lari daripada gue kebalep gitu. Jadi dunia kita tuh secepat itu loh di Indonesia, kompetitif banget. Karena memang tidak sesantai itu pemerintah untuk support orang-orang susah. Ini faktanya loh. Ini fakta yang gue lihat di dalam gitu. Jadi gue kayak bersyukur juga
banyak teman-teman yang kompetitif sehingga gue tuh tidak ada rasa aman. Gue bangun tidur kayak aduh gue takut nih kebalap sama junior, gue nulis lagi. Jadi rasa rajin, rasa kompetitif juga masih ada gitu kalau di Indonesia. Lu nulis tiap hari gitu Bang? Hampir setiap hari. Gara-gara Radit ya? Apapun itu. Kayaknya gue gara-gara Bang Panji. Oh Panji ya. Karena gue panutan ya semuanya. Karena gue bilang kan Bang Panji, lu tuh materi lu tuh orang tua, tapi materi lu tuh anak muda. Bener bahkan jokes lu tuh sama kayak jokes Sadana, jokes Indra Jegel, jokes Rigen gitu. Rahasianya apa sih Bang? Gue tiap hari nulis apapun itu. Jokes receh aja dia masih jokes receh ketawa gue ya. tulis. Semuanya gue tulis. Gue yang udah segede gini aja masih nulis. Lah lu komik komunitas masih males nulis. Mau jadi apa lu? Oh itu gue langsung oke, ini jalan yang harus gue laluin nih. Berarti gitu. Kalau di komunitas apalagi yang masih baru-baru nyoba stand up itu, memang beneran ada yang berharap mereka bakal dapat penghasilan dari situ. Karena udah ada contohnya. Dan juga di Indonesia sangat menyediakan duit itu. Tapi berupa lomba. Apakah itu memungkinkan itu? Sememungkinkan itu. Karena tahu nggak, orang itu daripada ngundang, kalau di Indonesia beberapa part pembisnis atau korporasi, daripada gue ngundang stand up comedian mahal, cuman dapat 15 menit dan duitnya banyak, mending gue jadiin lomba. Hadiahnya lebih kecil, gitu. Penampilnya lebih banyak, lebih rame jadinya. Lebih rame gitu. Oh gitu. Yang kecil-kecil kompetisi itu banyak ya? Banyak. Makanya orang di Indonesia tuh dapat duit dari lomba tuh banyak banget. Dan sekarang lombanya tuh 5 juta, 7 juta gitu hadiahnya. Kalau dulu kan nggak dihargain kan. Dari 2014 ke belakang tuh 2013, 2012 itu lomba stand up tuh hadiahnya gope 200. Gila, sekarang 5 mang. Anjay gue pakai bahasa Jepang. Gitu. Jadi gitu. That's why kenapa stand up comedian Indonesia terus tumbuh. Kenapa stand up comedian itu terus cekatan dalam menulis jokes, karena ada kesempatan itu. Gitu. Oke. Balik lagi ke Jepang nih. Oh iya ya, kita udah ke Tangsel tadi. Sampai lupa gue kita ada di Gaza. Ginza. Ayo lanjut tuh. Aduh. Balik lagi ke Jepang. Dari terakhir lu datang ke sini, sekarang datang lagi, ada yang berubah nggak? Atau apanya yang berubah? Gedungnya kah? Guanya kah? Lunya dari guanya. Ya, dari lunya. Dari guanya gue banyak takutnya di Jepang. Malah jadi takut atau dari awal? Dulunya gue banyak takutnya. Kalau sekarang gue se-happy itu, kayak lebih luas ya berarti ya? Lebih luas gitu, lebih nyantai, lebih tahu tata krama, lebih tahu sopan santun gitu. Terus juga lebih tahu gue mau kemana, naik apa. Karena gue tuh takut nyasar kan. Tiba-tiba di Hokkaido kan gak mungkin. Masa gue ngelewatin laut. Nggak, tapi tiba-tiba nyasar di tempat anta beranta gue khawatir gitu. Karena di Jepang kan susah ya bahasa Inggris. Beberapa orang males berbahasa Inggris. Tapi sekarang tuh gue udah kayak lumayan ngerti loh. Walaupun pasif, kayak gue ke kombini datang, terus dia bilang apa, plastik apa? Bukuro. Ya, Bukuro, hai gitu. Gue tahu, oh ini plastik nih, pasti nawarin plastik nih. Soalnya template kan. Iya. Tapi lama-kelamaan jadi ngerti, jadi paham. Makanan gitu santai lah. Makanan santai. Ya pokoknya nyari yang halal lah. Tapi gue nggak tahu ya. Banyak orang bilang makanan halal tuh ngantrinya panjang. Enggak juga. Gue setiap datang sepi-sepi aja. Mungkin yang dia datengin yang viral sih kayaknya. Iya, ngapain makan viral padahal mie juga, bumbu-bumbu juga, telur juga. Oke. Nah, mungkin buat terakhir nih Bang. Dari lu sekarang udah kedua kali ke Jepang. Ya. Kira-kira apa sih yang membedakan Jepang dengan Indonesia yang lu sangat mengharapkan itu ada di Indonesia? Premannya kayak Yakuza lah di Indonesia. Maksudnya classy gitu. Jangan katro, jangan kampung. Tapi sekalinya
berantem sih. Tapi sipil jarang sih yang kena. Iya kan? Mereka berdua, mereka kubu. Ya maksudnya gangster ya gangster udah. Ya, bener. Ya maksud gue dalam artian gini loh. Lu tuh punya kuasa, lu punya power gitu. Ya kalau lu mau sikat pemerintah sekalian gitu. Oh. Jangan rakyat kecil, soalnya banyak pedagang-pedagang kecil tuh belum jualan Pak. Tukang es teh udah dipalak. Yang receh malah yang receh. Maksud gue orang susah udah susah nih nggak dibantu sama pemerintah, lu jangan disusahin lagi. Malak sistem sekalian gitu. Iya kan? Yakuza begitu kan? Iya. Ya gue nggak tahu ya, tapi yang jelas ketika lu punya power ya pakai aja ke orang-orang yang banyak duit gitu. Jangan sampai power lu tuh nginjek orang susah, tapi lu melindungi orang yang berpower lagi gitu. Jadi timpang, banyak yang dirugikan gitu. Terus juga banyak tukang-tukang dagang kayak tukang gorengan, terus tukang pecel lele gitu. Penjualannya sedikit karena di depan ada tukang parkir, Pak. Udah sesempit itu ada tukang parkir. Orang juga malas kadang-kadang. Orang juga malas gitu. Ada parkir. Walaupun 2.000-3.000 ya tidak membuat kita miskin katanya, tapi kan membuat Anda kaya. Dan juga sering juga gue ketemu sama tukang parkir yang dia tuh udah bawa minuman alkohol di tempat parkir. Udah males sih. Gue ngerasa, men itu duit-duit kecil itu juga dibutuhin banyak orang dan lu buat mabuk. Orang tuh banyak yang belain, enggak dia buat makan, buat anak istri, buat mabuk teman-teman. Itu yang gue sedih. Dan juga gue kan gue seneng gitu nge-share tentang kesehatan, tentang nge-gym ya walaupun gue nge-vape. Tapi gue ngerasa ketika lu mencari uang dengan tubuh lu, maka investasi terbesar lu adalah kesehatan kan. Selalu bilang kayak gue gak ada waktu nih nge-gym, gue gak ada waktu olahraga nih, soalnya gue kerja, gue nyari uang. Betul. Tapi ketika badan lu runtuh, siapa yang mau nyari uang? Karena pada akhirnya mesin pencari uang lu tuh bukan kantor lu, tapi tubuh lu sendiri gitu. Nah, gue mau mencanangkan kesehatan itu. Terus juga gue juga ceritain tentang pentingnya jalan kaki. Dan di Indonesia gak disupport. Trotoar bolong, Pak. Mau jalan juga ada tukang parkir berhadapan sama motor kan. Iya. Jalan kayak kan kalau trotoar di Jepang, nah itu dia tuh. Oh, peaceful ya kayaknya ya. Iya, emang support buat pejalan aja. Bahkan gue tuh mau nyebrang, ada mobil, gue berhenti. Mobilnya nyuruh suruh lu jalan-jalan aja duluan gitu. Seterhormat itu pejalan kaki di sini. Nah di sono kan kayak goblok lu. Jalan pakai mata, buset pakai mata, pakai kaki. Kamu pakai mata. Nah itu dia tuh beberapa hal yang gue sih nggak bisa ngerubah ya, karena gue nggak punya power di politik dan lain sebagainya. Tapi intinya hiburan gue di Jepang, gue ngelihat keteraturan itu ya. Keteraturan itu, gitu. Begitulah. Karena mungkin bagi lu keteraturan itu yang membawa kedamaian itu. Betul. Pokoknya gue tenang lah itu. Makanya kalau misalkan ada yang nanya, Bang lo gak kesini? Enggak, gue mau ngeliat orang Jepang. Duduk aja udah. Gue juga happy beneran. Beneran. Pokoknya gue jalan-jalan, gue ngeliatin pandang-pandang, lihat sini orang jalan nih happy. Terus juga gue ngeliat ada action figure dipamerin di tengah jalan, anjing gak dia maling orang. Gak ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil. Gak ada yang ngambil. Gokil gitu. Happy. Oke. Gitu. Oke, ya mungkin itulah teman-teman ngobrol bareng Mal Jupri di sini. Ya. Semoga show-nya nanti sukses. Amin. Pas di take-nya ini sih lusa ya, bukan lusa. 3 hari lagi ya? 3 hari lagi uploadnya. Enggak. Lu uploadnya kapan? Uploadnya masih lama kayaknya, masih ngantri. Lama. Iya, jadi teman-teman gak perlu lu promoin berarti kalau uploadnya masih lama. Ya udah, pokoknya kemarin gue udah show teman-teman. Ya. Pokoknya happy bisa ngobrol. Ya, gue juga semoga happy. Terima kasih banyak sudah diundang di Tonight Show. Night in Tokyo. Night in Tokyo. Parah ya, gue datang ke sini tapi gak tahu udah baca ya, parah. Sorry. Semoga bisa datang terus ke Jepang. Amin. Rezekinya lancar terus. Amin. Dan bisa terus lihat keteraturan itu. Amin. Oke.
lanjut. Kalau dadah. Apa nih? Kalau ada yang mau tahu tentang Mal Jupri, mungkin pengen lihat nge-gym gitu, bisa di mana? Ya lihat aja di Instagram gue mal_jupri gitu. Terus ada beberapa, gue lagi bangun ini juga website, tapi nggak bisa dilihat sih. Tapi kalau lu upload, tetap gue masih ngeditnya. Lu uploadnya kapan di sini? Mungkin 1, 2, 3 episode lagi, 3 minggu lagi. 3 minggu lagi aman berarti. Ya bisa dilihat di maljupri.com. Gua bikin situs. Website. Jadi ada beberapa part tentang show gua, tentang Instagram, tentang ya informasi-informasi yang tentang gua ada di situ. Berarti silakan cek teman-teman di maljupri.com. Jangan lupa juga teman Tokyo follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo. Di sana ada informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya informasi yang berkaitan tentang podcast ini teman-teman. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gua tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo mulai dari awal sampai yang paling akhir. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Mal Jupri udah menyempatkan waktunya. Terima kasih ya Eman juga sudah dempet-dempetan di kereta. Tidak apa-apa, saya happy. Dan terima kasih juga teman Tokyo yang udah selalu dengerin Night in Tokyo. Selamat malam, sampai jumpa lagi di Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye. Jamata.